Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu kesukaan dari orang yang menanam pohon buah-buahan adalah ketika pohon itu berbuah. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kita memuliakan Bapa ketika kita berbuah banyak. Saudara, mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berbuah, supaya Bapa di surga menjadi senang melihat anak-anaknya yang mencintai Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Yesus memperingati kita agar kita waspada ketika kehidupan kita sebagai orang percaya tidak berbuah. Sebab pohon itu dikenal dari buahnya. Saudara, pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita ini adalah carang-carangnya. Saudara, yang Tuhan inginkan ketika kita percaya kepada Kristus atau kita melekat kepada Kristus adalah kita bisa berbuah. Karena Tuhan Yesus memberikan kita hidup rohani itu yang memiliki kuasa untuk kita menghasilkan buah-buah yang sorgawi. Sebagaimana kita meneladani Kristus. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Jikalau pohon itu baik, maka buahnya baik. Nah saudara, saya percaya setiap kita, anak-anak Tuhan, kita ini melekat kepada Kristus, maka saudara, kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk berbuah. Oleh karena itu, saudara, mari kita konsentrasi dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan kita mengesampingkan hal-hal yang bukan hal-hal yang utama, tetapi hal-hal yang selalu mengganggu hal-hal yang penting dalam hidup kita, sehingga kita tidak dapat berbuah. Mari saudara, kita konsentrasi, kita melekat kepada Tuhan Yesus, dan kita hidup semakin serupa dengan Dia, sehingga kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpakan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen kepada siapa surat Ibrani dituliskan, mereka memang ada banyak pergumulan yang mereka hadapi selain kesusahan hidup mereka sebagai orang percaya. Namun juga ada ajaran-ajaran yang dari Yudaisme. Saudara, hal ini membuat mereka itu berputar-putar berdiskusi tentang hal-hal yang mendasar mengenai iman Kristen. Dan mereka tetap tidak meyakini dengan baik. Sehingga mereka ini lupa bahwa mereka harus bertumbuh di dalam Kristus. Karena saudara, ketika kita menerima hidup daripada Tuhan, maka saudara pasti ada tanda-tanda kehidupan yang keluar dari kehidupan itu sendiri, yaitu adalah pertumbuhan yang nyata dari buah yang dihasilkan. Saudara, itulah yang penulis Ibrani kehendaki supaya orang-orang Kristen kepada siapa surat ini dituliskan, mereka mulai bertumbuh dan mereka mulai berbuah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
marilah kita melanjutkan pertumbuhan iman kita ke arah Kristus untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana orang-orang Kristen kepada siapa surat Ibrani tuliskan, saudara kita bisa terjebak untuk terus berdiskusi seputar dasar iman Kristen. Mungkin hal ini terjadi karena adanya tantangan-tantangan dari luar, sehingga kita terus berputar-putar di sana, dan kita lupa bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan itu artinya, saudara, kita harus berbuah dari apa yang Tuhan telah tanamkan dalam diri kita, yaitu hidup yang kekal itu. Saudara, kehidupan Kristen, saudara, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita ini dapat dinikmati oleh orang-orang yang mengenal kita. Maksudnya dinikmati adalah supaya mereka bisa melihat kehidupan Kristus dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai orang Kristen lupa bahwa kita ini harus bertumbuh. Tapi kita melakukan hal-hal yang kita senangi, kita berdiskusi, kita berdebat ini dan itu. Tapi kita sendiri tidak menyatakan keindahan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat kepada siapa surat Ibrani dituliskan. Saudara, mereka terus bergumul, berbicara tentang dasar-dasar iman Kristen. Karena memang mereka menghadapi tantangan dari Yudaisme. Tapi saudara-saudara, tantangan seperti itu seringkali menjadikan orang Kristen itu terdistract. Artinya tidak konsentrasi kepada apa yang patut orang Kristen hidupi. Tetapi orang Kristen terjebak untuk berputar-putar di sana. Sehingga hidup Kristen tidaklah mencerminkan keindahan Kristus bagi orang dunia ini. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan memanggil kita dari dunia ini supaya kita boleh masuk ke dalam dunia untuk memberitakan dan mewartakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Karena kita ini adalah keluargaan sorga. Oleh karena itu, saudara, marilah saudara dalam hidup kita konsentrasi untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita mengalami transformasi dalam hidup kita oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga orang-orang yang mengenal kita, mereka bisa melihat akan kuasa, kasih, dan keindahan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka belajar mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, keselamatan di dalam Kristus itu diterima melalui keputusan kita pribadi untuk percaya Kristus. Bukan karena kegiatan kita di gereja atau karena kita kebaktian di gereja. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, apa yang dituliskan di dalam bagian ini sebetulnya merujuk kepada apa yang dialami oleh orang-orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, mereka keluar dari tanah Mesir karena mereka mengalami anugerah Tuhan. Mereka melihat kenyataan bagaimana mereka dengan anak-anak sulung mereka tidak mati karena ada darah yang di pintu rumah mereka.
Sedangkan anak-anak sulung orang Mesir itu semuanya meninggal dunia. Nah, saudara, mereka mengalami ketika mereka keluar bagaimana mujizat Allah dinyatakan. Bagaimana mereka melihat Laut Tebrau dibelah menjadi dua dengan kuasa Allah. Dan bagaimana mereka mendapatkan air dan mereka makan mana. Saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari tanah Mesir dan mengalami anugerah Allah itu. Itulah yang dikatakan oleh firman Allah bahwa yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia akan datang. Namun murtad lagi. Saudara, mereka ini sudah mengalami hal-hal yang dituliskan di sini. Namun saudara, dikatakan mereka murtad lagi, yaitu mereka tidak percaya kepada Allah. Maka itu saudara, tidak seorang pun di antara mereka kecuali Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, pengalaman daripada orang-orang Israel ini, itulah yang diingatkan penulis surat Ibrani kepada orang-orang Kristen, yaitu orang-orang Kristen Yahudi, saudara. Saudara, mereka ini mengenal Yehova. Mereka mengenal penebusan Allah. Mereka mengenal janji Allah tentang Mesias. Dan saudara, mereka sudah mengenal Yesus Kristus, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka mengalami apa yang dialami seharusnya dari orang Kristen. Tetapi, saudara-saudara, pengalaman orang-orang Kristen di mana mereka bersama-sama dengan mereka, itu tidak sama dengan mereka sungguh-sungguh percaya menjadi orang diselamatkan. Saudara, mereka bisa di dalam komunitas orang percaya dan mereka melihat akan apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, kuasa Allah, kasih Allah. Tetapi saudara-saudara, itu tidak sama dengan mereka mengalami sendiri akan kasih Tuhan, yaitu mereka percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen Yahudi, kepada siapa surat ini ditujukan, saudara-saudara, yaitu komunitas orang-orang Kristen ini. Saudara, ini bisa terjadi dengan kita. Saudara, kita bisa terbiasa bersama-sama dengan kumpulan orang percaya di gereja. Kita mungkin aktif melayani. Kita mungkin disebut oleh orang lain sebagai orang Kristen. Kita melihat sendiri kesaksian orang-orang, pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Dan kita patut bersyukur juga melihat semuanya itu. Tetapi saudara, sangat disayangkan jikalau kita sesungguhnya bukan bagian daripada orang-orang percaya. Karena kita belum menerima Kristus di dalam hidup kita. Saudara, jikalau kita belum menerima Kristus dalam hidup kita, maka saudara, hidup kita tidak pernah bisa berbuah. Oleh karena itu saudara, jikalau hidup saudara sampai hari ini, meskipun saudara sudah ke gereja, namun saudara, belum ada buah yang terlihat. Engkau tetap seperti manusia lama. Saudara, mari introspeksi. Saudara, jangan sampai kita sudah sekian lama bersama-sama di gereja, bersama-sama dengan orang percaya, tapi kita bukan menjadi bagian daripada orang-orang percaya. Sehingga kita tidak ada kuasa Roh Kudus untuk kita berbuah di dalam Kristus, menyatakan keindahan Kristus. Tetapi yang ada adalah saudara-saudara, yaitu manusia duniawi yang tidak memuliakan Tuhan. Yang seringkali kita bergumul, kita seringkali kalah secara rohani. Karena memang kita tidak memiliki Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya. Saudara, mari kita orang yang bijaksana selalu introspeksi diri supaya kita tidak pernah menyesal dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan menolong kami senantiasa mengintrospeksi diri. Karena apa yang Tuhan inginkan kami berbuah, Tuhan pasti mampukan kami berbuah. Namun jikalau kami masih belum berbuah, berikan kami kerendahan hati untuk kami introspeksi diri, supaya kami terbuka kepada Kristus dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kami yang melahirkan kami kembali dan yang menguduskan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.